Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan jemaat dalam ibadah ini. Kiranya ibadah yang sedang berlangsung saat ini menguatkan iman dan pengharapan kita, serta menjadi perayaan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup kita. Dalam ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta ini, kita pun akan memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roberto Wagai. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, sebab oleh Dia maka persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia. Dialah yang memberkati pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat menjangkau umat Tuhan di seluruh pelosok negeri ini. Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya pemberitaan Injil, mulai dari kota hingga desa. Dialah yang menyediakan para pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia, walaupun melewati berbagai tantangan yang tidak mudah. Dialah yang memampukan para pelayan-pelayannya untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan. Hari ini, bersama seluruh jemaat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita memulai rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kiranya syukur dan pujian senantiasa dinaikkan kepada Tuhan, dan kita senantiasa setia pada panggilan-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergema, bersukacitalah, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah, hanya berkami dan bersorak-sorak, muliakan Allah Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu, hai umat-Nya, mari persembahkan dirimu ke hadapan-Nya dengan tulus hatimu.
putra tunggalnya, hingga kita dibebaskannya dari kuasa maut yang kejam. Karena kasih Allah yang besar yang dinyatakannya di dalam putranya, ajaib dan besar Allah-Mu, lebih dari segala Allah. Hayu bernyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Markus pasal 1 ayat 17 memberitakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan yang kekal bagi kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu
sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan berkat-Mu setiap hari. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah dan puji-pujian yang kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan melayani, tidak peduli, dan cenderung lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami menyadari bahwa kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-Mu. Baharuilah hati, pikiran, dan perilaku kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami, untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya, memuji-Mu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan oleh Saudari Tanti Latupeirisa. Dipersilakan.
ku mengerti mengapa kan harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa kan harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara seluruh kehidupan kami, Allah yang selalu hadir di tengah berbagai realitas yang kami hadapi, rasakan, dan alami di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Allah yang senantiasa menenangkan kami di tengah badai pergumulan dan persoalan hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang oleh kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun dan memimpin kami di tengah berbagai tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Saat ini
kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohonkan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga boleh memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap ajaran, perintah, hukum, ketetapan, dan firman Allah yang akan diberitakan dan kami dengarkan. Dengan rendah hati kami mohonkan, mari Bapa, bersabda dan berfirmanlah. Dan dalam pelayanan ini, pakailah kami para pelayan untuk membaca akan Alkitab dan memberitakannya. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 1 ayat 16-20 yang menyatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang upahannya, lalu mengikut Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, persilakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, di hari Minggu ini, dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dilaksanakan ibadah pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di bulan Juni ini. Sebagai gereja, kita menjadikan bulan ini sebagai bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, bulan Pelkes GPIB. Apa yang dimaksud dengan bulan Pelkes GPIB? Nanti hal itu akan dijelaskan sebentar setelah warta jemaat. Juga akan ada penyampaian informasi atau kata sambutan dari Majelis Sinode secara virtual. Dan apa yang hendak diberitakan di bulan Pelkes ini, Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20 menjadi dasar dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Saya ingin menjelaskan dan memulainya dari ayatnya yang ke-16. Mari kita lihat bersama dalam bacaan Alkitab kita. Di sana dikatakan ayat 16 dan 17. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Bapak Ibu, mari kaitkan dengan judul perikopnya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Inilah murid-murid yang pertama yang Tuhan Yesus panggil. Ayat 17 menjelaskan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bapak Ibu, mari perhatikan kalimat yang mengatakan, "Mari, ikutlah aku." Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam terjemahan Kitab Asli Perjanjian Baru berbahasa Yunani, kalimat atau perkataan "mari ikutlah aku" itu tertulis dengan kalimat deute opiso mou dalam bahasa Yunani. Deute opiso mou. Kata deute itu dapat diterjemahkan dengan kata come hither dalam terjemahan bahasa Inggris, Bible version. Kalau diterjemahkan secara harafiah, maka dia akan dalam bahasa Indonesia itu dapat diterjemahkan dengan kata membujuk atau ajakan secara lembut. Yang mau dijelaskan begini, jadi ketika Tuhan Yesus mengajak para muridnya, yang pertama dia ingin memanggil mereka untuk menjadi muridnya, dia tidak mengajak dengan paksa, tidak. Dia tidak katakan, "Hei, mari ikut aku sekarang." Tidak dengan paksa. Tapi yang dia lakukan deute. Dia membujuk mereka. Dia mengajak mereka secara lembut untuk mengikut dia. Itu sebabnya tadi kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Betul ya? Itu lagu dibuat bukan asal ditulis, tidak. Tapi dasar Alkitabiahnya ada, benar-benar sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Deute dalam terjemahan Alkitab berbahasa Yunani, Kitab Asli Perjanjian Baru. Dia katakan, "Mari." Dia ajak secara lembut. "Ikutlah aku." Tidak dengan paksaan. Nah, itu sekali lagi makanya Kidung Jemaat 353 itu diciptakan berdasarkan apa yang tertulis di dalam firman ini. Tuhan Yesus mengajak dengan lembut dan tidak dengan kekerasan. Ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kita juga mengajak orang lain untuk hidup bersekutu, untuk hidup datang kepada Tuhan, jangan dengan kekerasan. Tetapi ajarlah mereka dan ajaklah mereka dengan rendah hati, dengan kelembutan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tapi biasanya kalau kita suruh anak-anak ibadah, kita keras juga ya, Bapak Ibu ya. Bahkan kadang-kadang kalau ingat dulu-dulu orang tua dulu-dulu itu, anak-anak juga kalau tidak sapu diangkat, dia tidak pergi sekolah minggu. Nah, ini realitasnya. Tapi mau diingatkan kepada kita, mari ajak mereka secara lembut untuk datang kepada Tuhan. Ajak mereka dengan penuh kasih agar mereka datang kepada Tuhan. Nah,
Kalimat selanjutnya yang mengatakan opisomo, ikutlah aku. Dan ini diterjemahkan dengan kata after me atau behind me. Come hither after me. Ikutlah aku, setelah aku, atau lebih tepatnya di belakangku. Jadi kalau mau diterjemahkan secara harafiah, kalimat ini mau mengatakan begini, mari berjalanlah di belakangku. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya yang pertama yang ia panggil, yaitu Simon dan Andreas. Dia katakan, mari berjalanlah di belakangku. Jadi bukan sekedar mengatakan, mari ikut aku, tidak. Tetapi lebih dalam lagi kalimat ini mau mengajarkan bahwa deute opisomo, mari berjalanlah di belakangku. Mengapa Tuhan Yesus tidak katakan, mari berjalan bersamaku? Come, walk with me, beside me. Mari berjalan di sampingku. Atau mengapa Tuhan Yesus tidak katakan, mari berjalan di depanku? Tetapi Tuhan Yesus katakan, mari berjalan di belakangku. Bapak Ibu, ini dalam sekali ajaran ini. Ini mau mengajarkan kepada para murid dan termasuk kepada kita semua, bahwa mengapa Tuhan Yesus mengajak para muridnya dan kepada semua kita yang percaya untuk berjalan di belakang Tuhan Yesus. Yang pertama, ini soal fokus dalam mengikut Yesus. Yang Tuhan Yesus inginkan adalah ketika kita mengikut Dia, kita benar-benar fokus, hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Yang kita lihat adalah sosoknya Dia di depan kita. Yang para murid lihat adalah sosok Tuhan Yesus di depan mereka. Dan Tuhan ingin katakan, ketika kita fokus itu, maka jangan pernah terbagi hati kita. Melihat ke depan, melihat sosok Yesus, melihat pribadi Yesus, maka kepada Dialah kita mengikut Dia. Hati kita tidak terbagi dengan ilah-ilah yang lain. Dan ajaran ini sampai hari ini diberitakan, agar ketika kita berjalan di belakang Yesus, ketika kita mengikut Yesus, jangan pernah membagi hatimu dengan ilah-ilah lain. Karena dari awalnya kepada bangsa Israel, Allah juga mengatakan dan memerintahkan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Aku adalah Allah yang pencemburu. Dan hal ini hendak mengajarkan dan mengingatkan kepada kita sampai hari ini. Jikalau engkau menyembah Allah di dalam Kristus Yesus oleh kuat kuasa Roh Kudus, sampai hari ini engkau imani itu, maka fokuslah dalam engkau mengikut Tuhan. Jangan bagi hatimu dengan kuasa-kuasa yang lain. Engkau memiliki pergumulan dan persoalan dalam hidupmu, minta hikmat Tuhan, agar Tuhan berikan jalan keluar. Hari ini dengan realitas situasi pandemik yang ada, berbagai pergumulan dihadapi oleh setiap manusia. Apakah itu berkaitan dengan kehidupan ekonomi, kehidupan kesehatan, kehidupan keluarga, rumah tangga. Orang punya banyak pergumulan dengan masing-masing versi yang ada. Tetapi satu hal, ketika engkau diperhadapkan dengan realitas yang ada di tengah-tengah dunia ini, minta hikmat Tuhan. Karena sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ajarkan kepada kita, engkau lebih besar dari realitas yang ada di dalam dunia ini. Kuasa Allah yang Allah berikan kepadamu itu lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi juga realitas memperlihatkan seringkali kita di dalam kehidupan ini, bukan kita mengandalkan kuasa Tuhan dan meminta hikmat Tuhan, kita mencari kuasa-kuasa yang lain. Kita mencari hikmat-hikmat yang ada di dalam dunia. Padahal firman Tuhan katakan hikmat itu bukan datang dari bawah, tetapi hikmat itu datang dari atas, dari Allah Bapa Sorgawi. Oleh sebab itu mintalah hikmat itu kepada Allah Bapa Sorgawi, supaya engkau dimampukan untuk menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan dalam hidupmu.
Jangan bagi hatimu dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Cari orang pintar, cari dukun, jangan. Jangan andalkan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi andalkan Tuhan. Jangan terbagi hatimu dengan kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Percaya dengan ramalan, percaya dengan jimat, percaya dengan hari baik. Ketika ketika Allah menciptakan dunia ini, dia katakan pada hari yang ke-6 setelah semua selesai, dia katakan, lalu dia melihat segala hal yang dia ciptakan adalah baik adanya. Semua baik. Tidak ada yang tidak baik. Jadi kalau ada sampai hari ini orang yang katanya mengikut Yesus tapi masih percaya dengan ramalan dan hari baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan ingin mengatakan kepada saudara, saudara tidak fokus dalam mengikut Tuhan. Jangan bagi hatimu dengan kuasa-kuasa yang lain. Yang kedua, bukan saja hati tetapi juga pikiran kita. Jangan terbagi pikiran kita ketika kita katakan aku ikut Yesus, aku mau berjalan mengikut Yesus di belakang Yesus, maka biarlah kita fokus pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita dan perilaku hidup kita. Tetapi mari hari ini kita melihat realitas yang ada ketika orang beribadah. Salah satu penelitian yang dilakukan lalu kemudian dipublikasikan, Bapak Ibu, dalam sebuah gereja yang lengkap dengan CCTV-nya. Lalu kemudian dilakukan, benarkah isu yang orang katakan, yang orang ucapkan itu benar? Berapa persen mereka yang beribadah sesungguhnya ketika mereka beribadah, ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka fokus pikirannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Realitas memperlihatkan bahwa tidak sedikit mereka ketika mendengarkan firman Tuhan setelah dicek CCTV, apa yang mereka lakukan? Mereka punya aktivitas yang lain dengan smartphone. Tidak fokus mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini realitas yang ada. Ini situasi yang hari ini diperhadapkan kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Bahwa kita tidak fokus dalam kita mengikut Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajarkan kepada kita dari awal, berjalan di belakangku. Fokus untuk mengikut aku. Tidak membagi hati kita, tidak membagi pikiran kita. Itu sebabnya biasanya di awal ibadah itu selalu diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudara agar mensilentkan atau menonaktifkan smartphone atau handphone. Dalam ibadah itu bisa membuat kita jatuh dalam pencobaan. Nah, itu dia Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hal berikutnya, mengapa Tuhan Yesus mengajak umatnya, setiap orang yang mengikut dia untuk berjalan di belakangnya? Ini kaitannya dengan hal melihat dan mendengar. Mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Segala sesuatu yang Tuhan Yesus katakan dan perkatakan, maka kita dapat mendengarnya dengan baik. Apa yang dia sedang ajarkan. Bukan saja dengan apa yang sedang dia ajarkan, tetapi semua realitas yang hadir di dalam kehidupannya. Kita diminta untuk apa? Bapak Ibu Saudara masih ingat mungkin ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di sebuah gunung. Saya ingin ajak kita semua saja untuk melihat. Mari kita lihat Matius 17 ayat 5. Injil Matius pasal 17 ayat 5. Saya mulai baca dari ayatnya yang keempat. Injil Matius pasal 17 ayat 4 dan 5, firman Tuhan. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka.
Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Apa dikatakan di sana? Dengarkanlah dia. Dengarkan apa yang ia katakan, dengarkan apa yang ia ajarkan, dengarkan apa yang ia ucapkan. Dan sekali lagi ini bukan cuma hal mendengar, tetapi juga menyaksikan dan melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan. Kalau kita berjalan di depan Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di belakang kita. Kalau kita berjalan bersisihan dengan Tuhan Yesus, belum tentu semua apa yang Tuhan Yesus lakukan bisa kita lihat. Tetapi kalau kita berjalan di belakangnya, kita akan melihat segala sesuatu yang ia kerjakan dan lakukan di dalam seluruh realitas perjalanan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Dan firman mengajarkan hal itu, dan Tuhan Yesus sampaikan itu kepada murid. Berjalan di belakangku agar kamu dapat melihat dan mendengar segala hal apa yang kulakukan dan apa yang kuajarkan. Dan konteks hari ini, kita melihatnya melalui tulisan-tulisan yang menarasikan akan ajaran-ajaran dan tindakan-tindakan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Kita perjanjian baru menceritakan, menarasikan, menyampaikan apa hal-hal yang sudah Yesus lakukan untuk kita contoh dan kita teladani. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita dengar dan kita lakukan. Jadi tidak sekedar hanya mendengar dan menyaksikan, tetapi jauh lebih daripada itu mengaminkan apa yang kita dengar dan melakukan apa yang telah dicontohi dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ia katakan, "Berjalanlah di belakangku." Deute episo mau. Fokus melihat, mendengar, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan seluruh perjalanan hidup kita hari ini? Sudahkah itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, bahwa kita benar-benar seorang pribadi yang berjalan di belakang Tuhan Yesus? Seorang pribadi yang benar-benar mau mendengarkan setiap ajaran Tuhan Yesus melalui apa yang tertulis dan diberitakan berdasarkan pada kitab perjanjian baru. Sudahkah kita juga menjadi seorang pribadi yang komit untuk mengerjakan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan? Hal ini tentunya menjadi pergumulan kita bersama sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman. Benarkah kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan lakukan? Mungkin kita akan bilang tuh, Pak Pendeta, bagaimana mungkin saya akan melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia Tuhan, dia anak Allah. Tidak mungkin saya bisa melakukan apa yang ia lakukan. Bisa saja orang mengatakan demikian, tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat dalam satu nats lagi, Injil Yohanes 14. Mari lihat, Bapak Ibu Saudara tidak akan menyesal melihat nats ini. Injil Yohanes 14, ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu, kita baca sama-sama Injil Yohanes 14 ayat 12, kita mulai. Aku berkata kepadamu, Bapak Ibu jelas ya, tidak seorang pun hari ini yang mau katakan, oh dia Tuhan, bagaimana mungkin saya mau melakukan apa yang ia lakukan. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan,
Bukan sampai saja di situ lalu dikatakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi tidak ada lagi alasan yang mengatakan, oh dia Tuhan, apa yang ia lakukan saya tidak bisa lakukan. Tuhan Yesus katakan engkau bisa melakukan yang lebih besar daripada apa yang ia lakukan asalkan engkau percaya. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam nama Anak. Saudara mampu untuk melakukannya. Kuasa yang Tuhan berikan dan anugerahkan kepada saudara adalah kuasa yang lebih besar dari segala kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Bahkan melampaui apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara mampu untuk melakukannya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata melalui Injil Yohanes. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan ini, maka lakukanlah itu. Perbuatan-perbuatan yang besar itu. Dalam berbagai tugas dan tanggung jawabmu. Di tengah keluarga sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak, pekerja. Sebagai seorang pelayan, tiada yang mustahil engkau kerjakan di dalam dunia ini. Mungkin memang benar tidak selalu selamanya apa yang kita lakukan itu akan berjalan dengan mulus. Tetapi satu hal yang pasti, jangan pernah mundur sekalipun ada banyak pergumulan dan persoalan dan tantangan. Karena seringkali diberitakan lewat mimbar yang kudus dan suci ini, ketika engkau mundur maka engkau tidak akan pernah sampai pada tujuan. Tetapi ketika engkau terus berjalan di tengah badai sekalipun, engkau akan ditibakan oleh Tuhan di tujuan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang mereka yang percaya. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa apapun pergumulan dan persoalan yang engkau hadapi hari ini. Jangan pernah putus asa. Ada satu titik di mana Tuhan menyediakan berkat-Nya bagimu. Dan di titik itu Tuhan ada di sana. Dan Tuhan akan menganugerahkan yang hal-hal yang baik yang penuh dengan kedamaian di dalam kehidupan kita. Engkau mampu melakukan itu. Jangan pernah engkau katakan, aku tidak mampu, aku lemah, aku tidak punya kekuatan, aku tidak memenuhi persyaratan, aku tidak. Engkau mampu melakukan itu di dalam kuat kuasa Allah Bapa Sorgawi oleh Roh-Nya yang kudus yang dianugerahkannya kepada kita. Anak-anak muda yang percaya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bangkit. Bangunlah satu pikiran yang positif. Engkau berjalan di belakang Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita merayakan bulan Pelkes. Kalau kita bicara tentang Pelkes, pelayanan kesaksian dalam konteks gereja Protestan di Indonesia bagian barat, itu memang identik atau lebih besar muatannya. Pelkes itu berbicara pelayanan dan kesaksian yang hari ini secara nyata terjadi di pos-pos pelayanan GPIB. Di mana letaknya pos-pos pelayanan GPIB itu lebih banyaknya, memang ada juga di perkotaan, tetapi saya dapat katakan mungkin 80-90%. Itu lebih banyaknya adalah di wilayah-wilayah terluar negara kita Indonesia, di daerah-daerah terluar. Daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pedalaman. Kurang lebih saat ini GPIB memiliki 251 pos pelayanan dan kesaksian. Salah satunya yang saya mengerti dengan baik dan benar itu adalah di wilayah Kalimantan Barat. Ada satu kabupaten di sana, di satu kabupaten itu saja lebih daripada 90-an pos Pelkes. Begitu banyak. Terbentang dari Sabang sampai Cilacap, terus sampai Nunukan, Kalimantan Utara, terbentang banyak wilayah-wilayah pelayanan GPIB yang di dalamnya di sana didirikan pos-pos pelayanan dan kesaksian. Dan siapa mereka yang ada di sana sama dengan kita, anggota jemaat GPIB, para presbiter, diaken dan penatua, para pendeta yang ada di sana. Kapan mereka sudah ada di sana? Sejak dari tahun 70-an mereka sudah ada di sana. Sampai hari ini. Pelayanan yang tidak mudah yang harus dikerjakan dan dilakukan. Tetapi betapa banyaknya para diaken dan penatua yang setia memberi diri dalam segala keterbatasan mereka untuk melayani Tuhan di daerah-daerah pedalaman. Mereka bukan orang-orang yang
seperti Bapak Ibu lulusan-lulusan SMA minimal, tidak. Kadang-kadang ada mereka yang cuma bisa baca hanya sampai 5 SD, 3 SD. Dalam segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka memberi diri untuk turut ambil bagian dalam gerak langkah pelayanan GPIB di pedalaman-pedalaman. Dan para pendeta diutus di sana setelah diteguhkan sebagai pendeta, diutus untuk masuk dan melayani di sana, terbiasa dengan kehidupan kota yang serba tersiapkan fasilitasnya, tetapi ketika masuk di pedalaman, masuk di pulau-pulau terluar wilayah Indonesia, mereka yang ada di perbatasan-perbatasan dengan negara-negara lain, tidak ada fasilitas apa-apa di sana. Tapi dalam kesetiaan menjawab panggilan Ya dengan segenap hatiku, mereka melayani di sana 3 sampai 5 tahun. Bapak Ibu, saya bisa bicara begini karena saya mengalami hal itu. 2 kali saya melayani di wilayah Pospelkes, 2 kali. Biasanya pendetanya 1 kali. Setelah itu mulai dia masuk ke wilayah perkotaan. Tapi saya 2 kali ditugaskan di wilayah Pospelkes. Dan saya bersyukur Tuhan mempercayakan pelayanan itu. 2 kali merasakan wilayah pos pelayanan dan kesaksian. Pertanyaannya adalah, kita tidak bisa sampai ke sana. Bapak Ibu dengan berbagai tugas tanggung jawab Bapak Ibu, bahkan sebagai gereja Batra Kasih ini, kita tidak bisa ke sana karena kita punya kegiatan di sini. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan supaya kehadiran kita juga bisa dirasakan oleh orang-orang di sana sekalipun tidak secara fisik? Satu ketika saya berjumpa dengan seorang diaken di kota Makassar ini, di salah satu gereja. Saya lihat orang ini suka sekali membantu Pospelkes pribadi. Saya tanya dengan dia, kenapa Bapak suka membantu Pospelkes? Dia bilang dengan sederhana, dan sebagai pendeta saya sangat terharu mendengar jawabannya. Pak Pendeta, saya tidak bisa pergi ke sana. Tapi berkat yang Tuhan berikan kepada saya, bisa saya kirim ke sana. Bapak Ibu, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan yang dihadapi oleh sesama jemaat kita di pos-pos pelayanan dan kesaksian, para diaken, penatua, pendeta. Tidak sedikit juga pendeta GPIB yang meninggal di pos pelayanan oleh karena fasilitas kesehatan yang sangat terbatas. Tidak sempat dibawa ke kota, mereka pada akhirnya meninggal dalam perjalanan. Mereka yang bertugas di pulau-pulau, tidak sedikit di antara mereka yang tenggelam dan mengalami kecelakaan ketika mereka sedang menyeberang dengan perahu atau kapal kecil sementara gelombang begitu tinggi. Banyak kejadian-kejadian dalam pelayanan kesaksian GPIB. Tetapi satu hal, mereka adalah orang-orang yang mau memberi diri dalam pelayanan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur lewat program kerja dan anggaran GPIB Batra Kasih kemarin di Komisi Pelkes, Komisi Bidang 2 memutuskan untuk memprogramkan bantuan gaji pendeta di pos Pelkes. Dan itu salah satu bentuk kehadiran GPIB Batra Kasih di pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB yang ada di pedalaman sana. Dan di bulan Pelkes ini sekali lagi kita mau diajarkan, semua kita mau diajarkan untuk senantiasa memiliki sikap hidup sebagai pengikut Kristus. Bukan saja mendengar dan melihat, tetapi juga mendengar dan melakukannya. Tuhan Yesus katakan, beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Kita tidak bisa sampai ke ujung bumi, tetapi berkat Tuhan yang Tuhan berikan lewat gereja ini melalui Bapak Ibu, itu yang kita sampaikan sampai ke ujung bumi.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersehati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena dalam tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami semua boleh kembali diberkati, bahkan dimampukan untuk mengerti dan memahami sabda firman Tuhan yang telah diberitakan. Terima kasih juga Engkau sudah memakai kami dalam pemberitaan firman ini. Terima kasih atas sabda dan firman yang senantiasa menjadi pedoman dan suluh bagi langkah kaki kami. Maka ya Allah, dengan rendah hati kami mohonkan, teguhkanlah firman itu dalam hati dan pikiran kami,
menetap dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami senantiasa dituntun dan dipimpin untuk mengerjakan dan melakukannya sebagai seorang murid Tuhan yang berjalan di belakang Tuhan Yesus untuk fokus melihat, mendengar, dan mengerjakan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, katakan, dan lakukan. Bapa di dalam sorga, saat ini dalam rangkaian pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kami mohonkan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan yang menuntun gereja ini untuk terus berpelayanan dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan untuk itu kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berada di pedalaman, di pulau-pulau, di daerah-daerah terluar, mereka yang berada di perbatasan-perbatasan. Berkati mereka ya Tuhan bersama dengan para presbiter, diaken, penatua, pendeta yang memberi diri untuk melayani di sana. Jaga dan pelihara mereka senantiasa ya Tuhan. Lindungi mereka Tuhan dari segala kecelakaan, godaan, cobaan, mara bahaya. Biarlah oleh kuasa Tuhan mereka diteguhkan dalam panggilan dan pengutusan mereka, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dimanapun dan kemanapun Engkau mengutus mereka. Tuhan juga memberkati dalam seluruh program kerja anggaran, baik di lingkup majelis sinode, secara sinodal, juga mupel dan juga jemaat, agar seluruh program kerja yang berkaitan dengan pelayanan dan kesaksian GPIB, semuanya boleh Tuhan berkati dan mendatangkan berkat bagi banyak orang, bukan saja bagi warga GPIB, tetapi bagi sesama kami manusia. Tuhan memberkati juga bagi GPIB Jemaat Bahtera Kasih di Kota Makassar ini. Biarlah boleh menjadi berkat dalam gerak langkah pelayanan dan kesaksian GPIB. Kami tidak dapat hadir di tengah-tengah saudara-saudara kami di sana, tetapi melalui berkat-Mu kami meneruskannya kepada saudara-saudara kami. Biarlah itu menjadi berkat bagi mereka Tuhan, bagi para pelayan-Mu di sana. Masih banyak pekerjaan, masih banyak pelayanan yang harus dilakukan oleh GPIB. Dan kami berdoa dan kami memohon kepadamu, mari Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat oleh kuat kuasa Roh Kudus, mampukan gereja-Mu GPIB untuk boleh terus berpelayanan dan bersaksi sampai ke ujung bumi. Bapa di dalam sorga, saat ini kami bersehati mendoakan semua gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati dalam seluruh panggilan dan pengutusan mereka. Terkhususnya bagi jemaat-Mu di Bahtera Kasih ini. Tuhan memberkati semua mereka. Dari sektor 1 sampai 12 bahkan mereka juga yang turut ambil bagian dalam ibadah di setiap hari Minggu dan ibadah-ibadah lainnya secara online, live streaming. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Bahkan semua mereka yang hadir pada saat ini Engkau mengenal mereka Tuhan. Para diaken penatua yang bertugas dan melayani dari sektor pelayanan 9,
organis, pemandu lagu, solois, petugas multimedia, sound system, tim adaptasi, kebiasaan baru, bersama dengan jemaat-Mu yang hadir hari ini. Engkau mengenal setiap pribadi mereka, Engkau mengenal setiap keluarga mereka. Oleh sebab itu, kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai pergumulan dan persoalan yang ada, atau mereka yang sedang berada dalam keadaan sakit dan lemah di dalam tubuh mereka, ada rasa sakit yang begitu luar biasa, bahkan mereka yang sampai hari ini memohon pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Secara khusus kami mendoakan Ibu Ana Sahertian, Ibu Loisa Tamandatu, Oma Mari Lengkong, Oma Lince Lode Esa, Ibu Agustina Rumpone, Ibu Betty Ferdinandus, Ibu Mari Bermuli Denga, Bapak Saul Titir Lolobi, Bapak Sukardi Paimin, Oma Magdalena Surbakti, Bapak Yohanes Rambung, Ibu Marce Kawihing, Ibu Adelin Teu, Evan Dame, Yosua Latuperisa, Ibu Rugayan Ranti, Oma Mari Paat, Ibu Susilet Lora, Nona Elizabeth Mas Paitela, Ibu Ruth Palilingan, Bapak Yusuf Lesawengan, Ibu Tabita Tenine, Oma Onibala, Ibu Irene Wayong, Ibu Sri Politon, Bapak Tajudin Tau, Oma Els Polii, Oma Maria Kelbulan, Ibu Supantari Musa, Bapak Renus Mona, Oma Clavert Muskita, Bapak Jonas Arnoldus, Oma Pesik, Bapak Manasye Parinusa, Oma Petronela Tulaseket Peris, Ibu Ida Mangiwa, Bapak Andrew Van Houten, Bapak Admin Katili, Ibu Takali Hade, Ibu Irma Frisat. Kami bersahati memohon kepada-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, sembuhkan dan pulihkan mereka semua. Dan kami percaya oleh kuasa-Mu, mereka akan disembuhkan dan dipulihkan. Kami mengucap syukur karena kami percaya dan meyakini kesembuhan dan pemulihan itu akan mereka alami. Bapa Sorgawi, dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukan kami dalam hikmat-Mu menemukan jalan keluar di tengah berbagai pergumulan dan persoalan, sehingga beban-beban hidup kami menjadi ringan adanya. Kalau saat ini ada di antara jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, sedang berencana membangun kehidupan rumah tangga, sedang menata karir mereka Tuhan, dan mereka yang memiliki berbagai rencana-rencana kehidupan ke depan, di tengah kehidupan pribadi dan keluarga mereka, bahkan dalam pelayanan gereja ini Tuhan, kami mohonkan dengan rendah hati kepada-Mu ya Allah Bapa Sorgawi, karuniakanlah hikmat buat kami semua. Dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami boleh dituntun dan dipimpin, ditibakan di masa depan yang penuh dengan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bapa Sorgawi, berkati semua kami. Walaupun ada di antara kami yang sedang merencanakan perjalanan keluar kota dalam minggu ini, Tuhan berkati perjalanan ini. Sukses dan keberhasilan biarlah menjadi bagian dalam seluruh kerja dan pelayanan kami, sampai kami kembali ke tengah-tengah jemaat ini, di tengah keluarga, dalam sukacita sepenuh yang berasal dari Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami, memampukan kami untuk juga menjadi berkat bagi sesama kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba mohonkan jangan biarkan ada di antara umat-Mu yang berada dalam kelaparan dan kekurangan. Pakai gereja-Mu ini Tuhan, pakai kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami boleh mengulurkan tangan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami juga mengucap syukur di tengah berbagai berkat-berkat dan cinta kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, Tuhan juga memberikan makanan, minuman, bahkan segala kebutuhan hidup kami Tuhan cukupkan. Syukur kami kepada-Mu ya Allah atas segala berkat-berkat-Mu. Usia yang Engkau tambahkan baik kehidupan pribadi maupun sebuah perkawinan. Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami.
Oleh sebab itu, gerakkanlah hati kami juga untuk boleh senantiasa mengucap syukur. Dan bahkan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur sebentar, biarlah persembahan syukur boleh kami berikan dan persepuluhan kami boleh berikan dari dalam hati kami sebagai tanda syukur kami atas kebaikan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk semua cinta kasih-Mu dalam seluruh jalan hidup kami. Berkati semua kami Tuhan dalam gerak langkah pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, agar di mana gereja-Mu ini hadir, di mana setiap keluarga dan jemaat-Mu itu bertempat tinggal, mereka menjadi garam dan terang, mereka menjadi contoh dan teladan sebagai pribadi dan sebagai keluarga Kristiani. Terima kasih Bapa Sorgawi. Saat ini kami hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan dan berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Badan eksekutif legislatif di tingkat pusat sampai provinsi, kota, dan kabupaten, para kepala daerah, para pemimpin kami sampai di tingkat RT dan RW, desa dan dusun. Tuhan berkati semua mereka. Dan dalam hikmat Tuhan mereka memimpin bangsa dan negara ini, rakyat Indonesia, untuk boleh berjalan menuju masa depan yang Tuhan sediakan dalam keadilan, kedamaian, dan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera kami percaya dianugerahkan bagi bangsa dan negara ini. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, memberkati mereka di dalam menjaga dan menciptakan rasa aman, tenang, dan kedamaian di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Dari Aceh, Sabang, sampai Merauke, Papua, Tuhan berkati semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami masih hidup dalam suasana dan situasi pandemik. Tuhan senantiasa oleh kuasa Roh-Mu yang kudus ingatkan kami, agar dalam hikmat-Mu kami diingatkan untuk memberlakukan protokol kesehatan. Lindungi kami, jauhkan kami dari segala virus sakit penyakit yang ada dan sedang kami hadapi saat ini. Syukur kami kepadamu ya Allah, yang senantiasa menuntun, memimpin seluruh jalan hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatannya di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilannya dengan memberi diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan bersaksi.
Kiranya dengan penuh sukacita kita pun memberi persembahan syukur pada Tuhan yang telah memelihara pelayanan dan kesaksian ini. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 7, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, maka demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat Tuhan, dalam ibadah saat ini akan dijalankan pundi ketiga yang berpita sebagai bentuk persembahan khusus pembukaan bulan Pelkes GPIB guna menunjang kegiatan di pos-pos Pelkes GPIB. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, Beri padanya segenap bakatmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu.
yang ayat yang ketiga. Beri padanya segenap waktumu, Beri padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi alat kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan kami. Amin. Dipersilahkan duduk. Warta Jemaat, Minggu 6 Juni 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayanan gereja sepekan mendatang. Bidang Teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada Pelayan Firman Pendeta Roberto J.M. Wagei, Pelayan Liturgi, Diaken dan Penatua GPIB Jemaat Batra Kasih Sektor Pelayanan 9. Persembahan pujian Saudari Tanti Latuperisa, Organis Saudara Samuel Saranamual, Pemandu lagu Ibu Febi Daulu dan Bapak Hendrik Watilete. Produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya dan pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Ibadah-ibadah. 1. Ibadah sektor pelayanan. Hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan Firman Vikaris Kristi Febianti Lekahena. Pelayan liturgi dan tuan rumah, diaken dan penatua sektor pelayanan 5. Pemandu lagu Saudara Ufan Supusepa. Organis Saudara Stanley T. Estefanus P. Tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih. Sektor 4-6 hadir secara luring atau onsite. Sektor 1-3, sektor 7-12 hadir secara daring atau online. Untuk itu dimohon kehadiran anggota jemaat. 2. Ibadah sektor pelayanan PA atau penelaahan Alkitab, webinar via Zoom dan channel YouTube. Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan Firman Pendeta Roberto J.M. Wagei. Pelayan liturgi atau tuan rumah, diaken dan penatua sektor pelayanan 8. Pemandu lagu Saudari Natalia Samson. Organis Saudara Andre Leo. Tempat gedung gereja GPIB Batra Kasih.
sektor 7 sampai 9 luring atau onsite. Sektor 1 sampai 6, sektor 10 sampai 12 hadir secara daring atau online. Meeting ID dan paskode akan disampaikan segera. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Batra Kasih akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 8 Juni 2021 pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu. Pelayan liturgi pengurus Pelkat Sektor Pelayanan 2. Pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete. Organis Saudara Asep Pagorai. Tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP pada ibadah tersebut. 4. Ibadah Pelkat GP. Ibadah Pelkat GP GPIB Batra Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 19.30 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Sri Mulyani Larobu, pelayan liturgi, pemandu lagu dan organis oleh Pelkat GP. Tempat Gedung Gereja GPIB Batra Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat GP pada ibadah tersebut. Baptisan Kudus. Nama calon baptis Arafa Asarel Kolimo. Sektor Pelayanan 12. Pastoral Sabtu 12 Juni 2021 jam 10 pagi sampai selesai. Baptisan Minggu 13 Juni 2021 ibadah jam 9. Bidang Inforkom dan Litbang, cuti KMJ atau pendeta. Sehubung dengan akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan Pendeta Roberto JM Wagei, maka KMJ atau pendeta akan menjalani cuti tahunan. Cuti tahunan akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama tanggal 8 sampai 12 Juni 2021. Tahap kedua akan diatur pada kesempatan berikutnya. Demikian informasi ini disampaikan untuk diketahui bersama. Koordinasi pelayanan selama KMJ atau pendeta melaksanakan cuti tahunan berdasarkan tata gereja GPIB dan PPMJ GPIB Batra Kasih Makassar, maka selama KMJ melaksanakan cuti, koordinasi pelayanan akan dilaksanakan secara bersama oleh PHMJ di bawah koordinasi Ketua 2 PHMJ. Berlaku mulai tanggal 8 sampai 12 Juni 2021. Terima kasih. Penerimaan siswa baru SMA Protestan Yapendik GPIB Makassar. SMA Protestan Makassar menerima peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pendaftaran dimulai dari bulan Mei sampai Juli. Alamat Jalan Sungai Sadang nomor 2. Untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran dapat menghubungi Bapak Wempi Siwalete dengan nomor telepon 085 242 363 540 dan Bapak Harjono Manubi dengan nomor telepon 085 256 003 087. Demikianlah penyampaian ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 5 Juni 2021
Pelaksana Harian Majelis Jemaat Pendeta Roberto JM Wagei, Ketua, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Mengingat kita memasuki bulan Pelkes, mari kita saksikan penyampaian dari Pare-Pare Makassar tentang pelayanan dan kesaksian GPIB dan dari Sinode GPIB Jakarta. Terima kasih. Tiap kehidupan lahir dan dimulai dari kerapuhan. Ya, kehidupan memang rapuh. Gereja juga berawal dari kerapuhan. Pada mulanya, gereja hanya terdiri dari belasan orang. Sewaktu-waktu mereka bisa diancam, dibunuh oleh lingkungan sekitarnya yang fanatik dan membenci mereka. Tiap cikal bakal kehidupan bersifat rapuh. Tetapi justru karena rapuh, maka kita mengakui ketergantungan kita. Ayub mengeluh kepada Tuhan atas berbagai duka dan derita akibat kerapuhannya. Meskipun dia rapuh, namun Ayub masih tetap eksis dan bertahan. Tulisnya, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Janin di dalam kandungan ibu bisa bertahan hidup karena bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Belasan orang yang merupakan cikal bakal gereja juga bisa bertahan hidup karena bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Tiap kehidupan lah Polri, lingkungan Datae, Desa Lawawoi, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerinduan jemaat Tuhan untuk beribadah terjawab pada tahun 1980 pada masa pelayanan Pendeta Simonisi, di mana Tuhan menyediakan tempat berupa sebuah bangunan untuk difungsikan sebagai rumah ibadah. Setelah sebelumnya ibadah dilakukan di rumah jemaat, yakni rumah keluarga Riu Pasa Pirso dan keluarga Paat Mewengkang. Saat ini, pos pelayanan dan kesaksian Getsemani Datae beranggotakan 10 kepala keluarga yang kesemuanya berdomisili di sekitar lingkungan rumah ibadah.
selama pandemi. Kegiatan peribadahan masih tetap berjalan dan dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya ibadah hari Minggu dan hari besar gerejawi, ibadah keluarga setiap sebulan sekali, dan ibadah hari Minggu persekutuan terumah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang terus-menerus menyertai dan memelihara kita, umat yang percaya kepadanya. Sekalipun masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, dalam iman, kita percaya bahwa berkat penyertaan dan pemeliharaannya masih kita rasakan sampai saat ini. Berada di bulan Juni, maka kegiatan bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021 dapat kita laksanakan dengan penyesuaian, mengingat COVID-19 masih terus ada. Kita tidak bisa hindari yang telah menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan bagi seluruh manusia, termasuk warga GPIB. Prediksi bahwa virus ini akan berakhir pada bulan Oktober ternyata belum terbukti, malah terkesan makin mengganas. Karena COVID-19 belum dapat diperangi secara tuntas, maka dicanangkan cara hidup baru yang disebut new normal. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, kita harus menerima kenyataan bahwa virus itu memang ada bersama kita. Kita belajar berdampingan dengannya sambil terus berusaha memberantasnya. Protokol kesehatan harus diterapkan oleh warga gereja, khususnya GPIB. Dampak dari pandemi COVID-19 dialami oleh semua orang di dunia, termasuk warga GPIB dan mereka yang berada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Jemaat-jemaat GPIB melakukan penyesuaian pelayanan dengan menggunakan sarana digital. Pemanfaatan teknologi digital berupa pelayanan secara virtual dapat membantu. Tentunya kita tidak bisa menghindari adanya perdebatan apakah pelayanan sakramen, perjamuan, dan baptisan dapat dilakukan di rumah masing-masing. Karena itu dibutuhkan pemikiran mengenai eklesiologi secara baru. Gereja tidak dapat menutup mata terhadap masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan penyesuaian gaya hidup baru. Pelayanan dan kesaksian gereja harus semakin nyata, sebagaimana GPIB berperan mengambil bagian bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan,
untuk melaksanakan vaksin COVID-19 bagi lansia, tokoh agama, dan pelayan-pelayan gereja lainnya. Hal ini tentunya memunculkan kepercayaan agar pelaksanaan vaksin COVID-19 dapat diterima oleh seluruh warga negara Indonesia, secara khusus warga GPIB. Gereja dalam hal ini para pelayan terus berupaya melakukan tanggung jawab bersama mereka yang terpapar akibat pandemi COVID-19. Sedapat mungkin mereka terus didoakan, mereka terus didampingi dan diberi bantuan ekonomi. Bantuan dan pendampingan yang diberikan kepada warga jemaat maupun masyarakat kiranya menjadi motivasi, semangat, dan harapan bahwa Tuhan terus memelihara kita semua. Saudaraku, pandemi COVID-19 mengajarkan kita bagaimana secara kreatif untuk tetap survive, menemukan solusi pelayanan yang utama, khususnya bagi mereka yang selama ini belum tersentuh pelayanan. Misalnya saudara-saudara kekasih kita yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Marilah kita membantu memasarkan hasil-hasil pertanian jemaat, baik di gereja sendiri maupun di MUPEL. Kegiatan Bulan Perkes tahun 2021 kali ini akan dilaksanakan dalam bentuk sharing, diskusi, pembinaan, maupun pelatihan. Hal-hal ini dilaksanakan untuk membantu dan mencari solusi untuk pengembangan potensi warga jemaat, khususnya bagi mereka yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Selamat berperkes, Soli Deo Gloria, Jakarta, Juni 2021. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Sebab Tuhan memanggil dan mengutus kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbingmu dan sertamu selamanya. Mari semua ikutlah memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia
memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa Sorgawi. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, 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 amin. Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, presbiter bertugas menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat memasuki bulan Peltes. Tuhan memberkati kita semua.